Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menentukan nilai optimum, baik itu maksimum maupun minimum dari suatu fungsi tujuan. Contohnya seperti pada gambar di sebelah kanan ini ya. Jadi ada daerah yang diarsir, kemudian ditanya nilai maksimum dari fungsi objektif ini ya, fungsi tujuan f(x)y sama dengan 8x plus 15y. Bagaimana cara menyelesaikannya? Silakan disimak. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan apa itu fungsi objektif atau fungsi tujuan. Bentuk objektif atau dikatakan juga fungsi objektif atau dikatakan juga sebagai fungsi tujuan adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan atau fungsi sasaran yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linear. Jadi misalkan dengan keterbatasan modal, fungsi yang ingin dicapai adalah ingin mencapai keuntungan maksimum, gitu ya. Kemudian misalkan tadi pada video sebelumnya sudah saya contohkan kebutuhan obat atau vitamin dan zat besi misalkan ya. Kebutuhan minimum sekian. Kemudian harga tablet, harga kapsul sekian. Berarti berapa uang minimum yang dikeluarkan ya. Berapa uang minimum yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan tadi. Jadi nanti intinya ada dua ya, bisa maksimum, bisa minimum. Pada umumnya program linear itu terdiri atas fungsi kendala sama fungsi objektif. Fungsi kendala itu batasan-batasannya, misalkan modalnya, bahan yang tersedia, atau mungkin bisa jadi kebutuhan vitaminnya minimal sekian, yang mau diangkut sekian ton, sekian kilo, bagasi maksimal sekian, dan sebagainya. Itu batasannya, itu sebagai fungsi kendala. Nah, dengan kendala yang ada, dengan materi program linear akan dicari fungsi objektif, yaitu nilai optimum yang akan dicari ya. Dengan kendala itu apakah nanti maksimum atau minimum. Misalkan dengan modal sekian dia ingin mencari keuntungan maksimum, atau dengan batasan harus mengkonsumsi sekian vitamin, berapa biaya minimum. Intinya nanti ada kendala dan ada pertanyaan nilai maksimum atau nilai minimum dari kondisi yang diminta. Untuk menyelesaikan nanti kita menggunakan dua cara. Ada dengan cara uji titik sudut, yang kedua ada dengan cara garis selidik. Pada video kali ini saya bahas dengan menggunakan cara uji titik sudut terlebih dahulu. Contoh pertama, ini daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear yang tidak dikasih tahu ya sistemnya, nanti kita buat sendiri. Yang A, tentukan sistem pertidaksamaan linear tersebut. Yang B, tentukan nilai maksimum fungsi tujuan f(x)y sama dengan 8x plus 15y. Baik, kita akan mengerjakan yang A dulu, yaitu menentukan sistemnya. Kita review lagi untuk materi yang video keberapa itu ya, tentang membuat sistemnya dari gambar. Ada di video kedua di playlist, silahkan dicek lagi, yaitu menentukan sistemnya. Untuk yang 10 sama 5, itu cara membuatnya kita silangkan. Yang 10 kita silangkan dengan X, kita kalikan X, jadinya 10X. Yang 5 di X ini kita kalikan dengan Y, jadinya 5Y. Karena ngarsirnya ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri dan bawah, itu kurang dari sama dengan 10 kali 5, 50. Baik, silakan disederhanakan, dibagi 5 semua menjadi 2x plus y kurang dari sama dengan 10 ya, semuanya dibagi 5. Oke, sekarang batas yang kedua, yaitu ada 5 dan 15, itu adalah 5x ya, disilangkan 5 dikalikan X ditambah 15 dikalikan Y, harus kurang dari, karena ngarsinya ke bawah ya, ini ngarsinya ke bawah, kurang dari sama dengan 5 kali 15, yaitu 75. Kalau semuanya dibagi 5, ini menjadi X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Untuk batasan yang ini adalah X yang ke kanan, yaitu X yang lebih dari 0. Karena X yang ke kiri kosong, nggak boleh dipakai.
Untuk batas yang ini adalah Y yang ke arah atas, yaitu Y yang lebih dari 0. Y yang ke bawah yang negatif tidak terpakai. Jadi untuk yang A, sistemnya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah, kita tulis semua. Kita mulai dari yang atas, yaitu 2x plus Y kurang dari sama dengan 10, kemudian X plus 3Y kurang dari sama dengan 15, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang yang B. Tentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan f(x, y) 8x plus 15y. Baik, untuk mencari nilai maksimum, kita akan menggunakan uji titik sudut. Titik sudut yang saya maksud ada di sebelah sini, ini ya. Jadi di daerah penyelesaian ini ada 4 titik sudut, tapi yang kita hitung nanti hanya 3, yaitu A, titik sudut B, dan titik sudut yang di sini, C. Oke, kita analisa dulu. Untuk titik A sudah jelas titiknya adalah 5,0 ya. Untuk titik B kita tidak tahu, nanti kita eliminasi. Untuk titik C udah jelas, yaitu 0,5. Baik, kita sekarang menentukan titik B dulu. Untuk menentukan titik B, kita bisa melakukan eliminasi dua pertidaksamaan ini, namun kita gunakan persamaan saja ya. Kita jadikan persamaan saja, yaitu seperti ini. 2x plus y sama dengan 10, x plus 3y sama dengan 15. Yang ini ya. Oke, ini perlu kita kalikan biar sama. Misalnya kita samakan x, berarti saya kali 1, saya kali 2, menjadi 2x plus y sama dengan 10. Yang bawah jadinya 2x plus 6y sama dengan 30. Berikutnya kita kurangi karena x yang sudah sama. 1 dikurangi 6y jadinya negatif 5y. 10 dikurangi 30 adalah negatif 20, sehingga y nya 4. Dari y4 kita masukkan ke salah satu persamaan, misal yang atas. 2x ditambah y nya 4 sama dengan 10. 2x sama dengan 6, x nya 3. Jadi kesimpulannya titik B itu nanti 3,4. Saya taruh di sini titik B. Oke, berikutnya kita akan menentukan nilai maksimumnya. Kita akan menggunakan uji titik sudut. Kita tulis dulu f(x, y)-nya. Fungsi tujuannya adalah 8x ditambah 15y. Kita cek untuk fungsi A, untuk titik A itu adalah 5,0. Kita masukin f 5,0 sama dengan x-nya diganti 5, y-nya diganti 0. Ini kan x, ini y ya, berarti 8 kali 5 ditambah 15 kali 0. 8 kali 5 itu 40, ditambah 15 kali 0 itu 0, jadinya tetap 40. Untuk titik B adalah fungsi f 3,4. 8, x-nya kita ganti 3, kemudian 15, y-nya kita ganti 4. 8 kali 3 24, ditambah 15 kali 4 60. Oke, jadinya 84. Titik yang C adalah fungsi 0,5. Yang 8 dikalikan 0, yang 15 y-nya 5. Berarti 0 ditambah 75, sehingga hasilnya 75. Dari sini terlihat bahwa 84 adalah nilai maksnya. Jadi kesimpulannya, nilai maksimumnya adalah ya 84, didapatkan di titik B ya, didapatkan di titik B ini. Didapatkan di titik B, yaitu 84.
Baik, begitu cara menyelesaikan untuk nilai maksimum. Berikutnya saya contohkan untuk nilai minimum. Di sini kebalikannya, jadi kalau pada contoh 1 sudah ada gambar, tidak ada persamaannya. Di contoh 2 sekarang sudah ada pertidaksamaannya namun tidak ada gambar. Ya, di sini kita dituntut untuk bisa menggambar DHP. Jika kurang paham cara menggambar daerah himpunan penyelesaian, silakan disimak video saya yang pertama di playlist program linear. Di situ saya jelaskan cara menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Oke, langsung saja. Di sini ada pertidaksamaan yang pertama adalah 2x plus y lebih dari sama dengan 12. Kita siapin tabelnya. Oke, yang pertama, jika x-nya 0, y-nya berapa? Kamu bayangin ini 0. 2 kali 0 itu 0, ya, atau paling gampang kita tutupi kayak gini. Ini 0. Ini 0 ya. Y-nya berapa? Y-nya 12. Berarti titiknya 0,12. Berikutnya gantian. Sekarang y-nya yang 0, ini nilainya 0. Berarti 2x sama dengan 12. 12 dibagi 2 itu 6. Kita punya titik 6,0. Begitu cara menggambarnya. Kemudian siapkan Kartesius. Kita punya titik 0,12 dan 6,0, kita tarik garis. Oke, perhatikan bahwa di sini mintanya lebih dari itu ke arah atas ya. Jadi HP-nya nanti ke arah atas. Saya gambar panah samar-samar gini ke arah atas. Oke, berikutnya ada garis atau pertidaksamaan x plus 4y lebih dari sama dengan 20. Kita siapkan tabelnya. X plus 4y lebih dari sama dengan 20. X-nya 0, ini bayangin 0 nilainya. 4y sama dengan 20, y-nya 5. Kita buat 0,5. Sekarang gantian, x-nya y-nya yang 0. Berarti ini sekarang 4 kali 0 itu 0, x sama dengan 20. Berarti 20,0. Oke, kita gambar di tabel di Kartesius 0,5 dan 20,0. Kita tarik garis. Ini juga mintanya lebih dari itu ke arah atas ya, ke arah atas. Berikutnya ada x lebih dari sama dengan 0, itu x yang ke kanan. Saya kasih arah kanan. Dan ada y lebih dari sama dengan 0, itu y yang ke atas. Ini ke arah atas. Coba lihat mana area yang dipenuhi atau memenuhi keempat arah panah ini. Ada di sini kan? Di HP-nya ada di sini kan? Kita arsir ya. Baik, kita sekarang memperoleh ada 3 titik sudut. Ya, misalkan titik sudut itu saya kasih huruf di sebelah sini titik A, di sebelah sini titik B, di sebelah sini titik C. Baik, kita tentukan titik sudutnya. Ada titik A yaitu 20,0. Ada titik B yang belum kita ketahui ya, nanti kita eliminasi. Ada titik C yang sudah jelas nilainya 0,12. Baik, pertama kita menentukan titik B dulu. Titik B adalah eliminasi antara ini ya, 2x plus y sama dengan 12. Pakai sama dengan saja kalau mau eliminasi. Dan x plus 4y sama dengan 20. Kita samakan x-nya saja, kali 1 kali 2. Jadinya 2x plus y sama dengan 12. Dikali 2 ya, jadinya 2x plus 8y sama dengan 40. X-nya habis. 1 dikurangi 8 itu negatif 7y. 12 dikurangi 40 itu negatif 28, sehingga y-nya ketemu 4. Y-nya 4 silakan masukkan ke salah satu, misalkan yang atas 2x ditambah y 4 sama dengan 12. 2x
sama dengan 8 sehingga X-nya 4. Jadi kesimpulannya titik B adalah 4,4. Taruh di sini ya, 4,4. Oke, sudah lengkap semuanya, kita tinggal menentukan nilai minimumnya. Kita menggunakan fungsi objektifnya, yaitu f(x(y) sama dengan yang diminta adalah 8x plus 11y. Kita mulai dari titik A. Titik A itu titiknya 20,0. Tinggal dimasukin ya, 8 kali 20 ditambah 11 kali 0. Oke, ketemunya 8 kali 20 itu 160. Ditambah 0 tetap aja 160. Berikutnya titik B adalah 4,4. Kita masukin menjadi 8 kali 4 ditambah 11 kali 4. Ketemunya 32 ditambah 44. Berapa ini? 76 ya. Oke, berikutnya titik C adalah 0,12, berarti 8 kali 0 ditambah 11 kali 12. 0 ditambah 132, hasilnya 132. Perhatikan lagi pertanyaannya, tentukan nilai minimumnya. Oke, nilai minimum didapat di titik B. Coba lihat ya, nilai minimum didapat di titik B, yaitu lihat ini 76, karena yang lain 160 dan 132. Jadi nilai minimumnya yang ini, yang 76 ini. Simpulkan. Jadi nilai minimumnya adalah 76. Baik, itu contoh kedua.